Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Soliah Wulandari SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing Syariah serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya sehingga kelompok 11 dapat mempresentasikan materi mengenai auditor laporan keuangan syariah dan tanggung jawab auditor. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan saya Namira Makfiroh sebagai moderator beserta pemateri dari kelompok 11 dan kedua rekan saya yang bernama Siti Fatur Rahma dan Afwah sebagai pemateri. Langsung saja ke materi pertama mengenai definisi laporan keuangan dan perbedaan laporan keuangan syariah dan bank konvensional yang akan dijelaskan oleh Siti Fatur Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan tertulis tentang posisi keuangan serta perubahan-perubahan hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan atau instansi dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan memberi gambaran tentang struktur kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan mendapatkan kekayaan tersebut. Perubahan posisi keuangan menunjukkan tentang kemajuan atau penurunan perusahaan, memberi gambaran tentang apakah perusahaan memperoleh laba dalam menjalankan usahanya atau malah rugi setelah menjalankan bisnisnya. Selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Ada 6 kategori yang bisa ditelaah untuk melihat perbedaan kedua sistem laporan tersebut. Pada kategori pertama yaitu kategori aktivitas. Pada aktivitas pembukuan, kedua jenis laporan tersebut ternyata memiliki perbedaan. Pada yang syariah, pembukuan dilakukan dengan menyertakan adanya aktivitas meliputi kewajiban dan investasi tidak terkait serta ekuitas. Lain halnya pada yang konvensional, dia tidak memakai aktivitas tersebut, yang ada hanyalah utang dan modal. Kemudian kategori yang kedua yaitu sudut laporan. Perbedaan berikutnya adalah terkait sudut laporan. Pada yang syariah, unsur laporan keuangan lebih banyak dibandingkan konvensional. Unsur-unsurnya mencakup laporan arus kas, laba rugi, neraca, perubahan modal, serta tambahan rekonsiliasi pendapatan serta bagi hasil, perubahan dana investasi, sumber dana serta penggunaan dana zakat dan penggunaan dana kebaikan. Adapun pada konvensional, unsur tambahan ini tidak ada. Ketiga, yaitu kategori usaha yang dibiayai. Pada sisi syariah, terdapat paradigma yaitu setiap manusia memiliki akuntabilitas yang meletakkan fondasi akhlak dan perangkat syariah untuk mengukur baik buruknya suatu usaha. Adapun suatu konvensional tidak memiliki ukuran tersebut. Keempat, organisasi yang menaungi. Pada syariah memiliki organisasi yang khusus terlibat dalam pengawasan laporan keuangan agar sesuai kaidah syariah. Adapun untuk konvensional tidak memilikinya. Kelima, penyelesaian sengketa. Pada perusahaan yang memiliki value syariah, maka penyelesaian sengketa didasarkan pada aturan dan hukum syariah. Adapun lembaga yang mengenai hal tersebut adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Lalu untuk konvensional, bila ada sengketa maka langsung dibawa ke pengadilan. Yang terakhir yaitu pos pembukuan. Ada beberapa pos pembukuan yang ada di dalam syariah, tetapi tidak ada dalam konvensional. Pos-pos tersebut diantaranya piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, dan piutang kod. Dari selanjutnya yaitu tentang metode dan teknik analisis laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Afwah. Baik, selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis laporan keuangan. Ada beberapa metode yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu metode analisis horizontal. Apa sih metode analisis horizontal? Metode analisis horizontal adalah
Analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan, yaitu untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Kemudian yang kedua, adanya metode analisis vertikal. Metode analisis vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Kemudian, metode yang ketiga yaitu metode vertikal statis. Metode vertikal statis yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan, yaitu pada tahun tertentu, yaitu dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan yang sama untuk tahun periode yang sama. Kemudian selanjutnya ada teknik analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis tentunya laporan keuangan perlu adanya beberapa teknik analisis. Yang pertama itu adanya analisis perbandingan. Yang kedua analisis tren. Yang ketiga analisis common sense. Yang keempat analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima analisis sumber dan penggunaan kas. Yang keenam analisis perubahan laba kotor. Yang ketujuh analisis pulang pokok. Yang kedelapan analisis Lindex. Yang kesembilan analisis rasio. Materi selanjutnya yaitu model analisis laporan keuangan konvensional dan syariah. Nah, di dalam model analisis laporan keuangan konvensional dan syariah ini ada yang namanya tujuan analisis laporan keuangan syariah serta fungsi dan tujuan laporan keuangan syariah. Yang pertama, tujuan analisis laporan keuangan syariah. Menurut Capra dan Ken mendefinisikan bahwa tujuan laporan keuangan syariah yang pertama itu untuk penentuan laba rugi yang tepat. Kemudian yang kedua, meningkatkan dana dan menilai efisiensi kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, ketaatan pada hukum syariah. Yang keempat, keterkaitan pada keadilan. Yang kelima, melaporkan dengan benar. Kemudian yang keenam, adaptable terhadap perubahan. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan laporan keuangan syariah. Yang pertama itu menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua memberikan informasi. Yang ketiga melakukan pencatatan. Kemudian yang keempat memberikan pertanggungjawaban. Materi terakhir yaitu tentang audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor serta laporan dan tanggung jawab auditor yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Namira Makfirah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Dalam hal ini dijelaskan hubungan antara akuntansi dan auditing, asumsi penting yang mendasari auditing, serta mempertimbangkan kondisi yang telah menciptakan permintaan jasa audit ataupun manfaat dan keterbatasan audit laporan keuangan. Di sini ada macam-macam standar auditing, yaitu ada 3. Yang pertama ada standar umum. Di dalam standar umum berkaitan dengan klasifikasi auditor dan mutu pekerjaan auditor yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Yang kedua ada independensi dalam sikap mental. Yang ketiga ada penggunaan kemahiran profesional. Contoh standar auditing yang kedua yaitu standar auditing yang berlaku umum atau GAS. Yang pertama ada standar umum, yang kedua ada standar pekerjaan auditing di lapangan, yang ketiga ada standar pelaporan. Untuk macam-macam dari standar auditing yang ketiga yaitu standar auditing syariah. Yaitu ada apa saja? Ada memahami AAOV sebagai standar auditing syariah dan prinsip umum audit AAOIFI. Untuk penjelasan yang terakhir yaitu tentang laporan dan tanggung jawab auditor. Dalam menerbitkan laporan audit, auditor harus memenuhi 4 standar pelaporan yang ditetapkan dalam standar auditing yang berlaku umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada laporan standar, yang kedua ada penyimpangan laporan standar, yang ketiga ada mengurangi dan menutup expectation
gap. Yang keempat ada tanggung jawab auditor syariah dan kesenjangan harapan antara auditor dan penggunaan jasa audit. The Audit Practice Committee yang merupakan cikal bakal dari Auditing Practice Board memberikan ringkasan tanggung jawab auditor, yaitu yang pertama ada perencanaan, pengendalian, dan pencatatan. Yang kedua ada sistem akuntansi, yang ketiga ada bukti audit, yang keempat ada pengendalian internal, yang kelima meninjau ulang laporan keuangan yang relevan.